Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Discovery Channel. Dan hari ini gue berkesempatan untuk sharing lagi tentang gimana caranya nge-manage trading kalian, terutama pada saat scalpingan gitu ya. Nah, kenapa gue bahas hal ini? Karena kalian perlu tahu ya teman-teman ya, scalping dengan trading intraday atau swing trade itu sebetulnya sama aja. Kalian butuh trading management, tapi mungkin perlakuannya agak berbeda sedikit. Dan makanya di video ini gue akan jelasin gimana cara gue untuk memperlakukan trading management gue dalam scalpingan ya. Tapi sebelum itu, gue mau ingetin kalau misalnya kalian pengen coba trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Link untuk pendaftarannya di description di bawah, kalian tinggal klik aja link tersebut. Dan setelah kalian daftar, kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Kalau misalnya kalian sudah melakukan deposit sebesar $50, kalian akan berhak untuk masuk ke dalam grup Telegram Okta yang isinya tuh ada signals ya, kemudian ada pembahasan-pembahasan. Gue juga ada sharing-sharing roadmap di situ, jadi kalian bisa join Telegramnya. Cara untuk daftar di grup Telegram tersebut itu semua ada di link description di bawah. Kalian bisa klik link Telegram botnya. Nanti kalian bisa verifikasi. Kalau misalnya nanti sudah deposit 50, kalian bisa langsung masuk. So jangan lewatkan kesempatan ini ya. Dan juga download aplikasi Okta di Play Store kalian maupun di App Store ya. Kenapa? Karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space, yang isinya juga referensi juga tentang XAU ya, kemudian Forex, kemudian ada kripto juga ya, saham luar negeri, semuanya lengkap dan itu berguna banget buat kita sebagai retail trader. Oke? Nah, teman-teman, langsung aja ya kita ke intinya dari video ini, yaitu kita bisa langsung masuk ke penjelasannya ya. Jadi tentang trading management ya. Ada di sini gue tulis dulu trading management, scalping. Nah, di sini ada beberapa hal yang mau gue bahas. Yang pertama itu tentang daily risk limit ya. Ini yang selalu gue tekankan ya. Kemudian yang kedua itu tentang layering, oke. Layering. Nah, kemudian tentang MM-nya tentunya ya. Dan ini tiga hal besar. Daily risk limit untuk scalping teman-teman, ini sebenarnya standar aja ya, itu start dari 5% ya. Ini menurut gue basic banget ya, 5% itu untuk trade ya. Tentu kenapa 5% ya, kayaknya kok gede banget bang 5%, dan tentu disesuaikan sama modal kalian ya. Gue anggap teman-teman kalau misalnya kalian mau scalpingan, itu modal kalian kan akan di-push, ditekan ya teman-teman ya, modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan return yang sebesar-besarnya. Itu kan konsep dari scalpingan gitu ya. Nah, tapi ini nggak melulu dengan cara seperti itu ya. Jadi ini gue asumsikan 5% karena gue menganggap sebagian besar orang yang scalpingan di Indonesia itu menggunakan modal yang kecil. Jadi gue kasih risk limitnya itu segini. Tapi kalau misalnya modal kalian itu memang besar gitu ya untuk scalpingan, karena ada juga yang trading seperti itu ya. Style tradingnya memang scalping, walaupun modalnya di scaling segimanapun dia tetap scalpingan. Itu kalian bisa lower down ya risknya. Jadi nggak 5%, mungkin di 2%, mungkin di 1%. Jadi itu semua balik lagi ke modal sampai nyamannya kalian seberapa gitu. 5% itu sampai modal $1.000, itu menurut gue 5% masih oke gitu ya. Tapi kalau udah misalnya udah banyak tuh angka 10.000 ya, atau mungkin bisa di 20.000 ya untuk modal trading kalian, US dollar maksudnya, itu kalian mungkin bisa turunin ya. Karena menurut gue itu udah sangat-sangat cukup sekali. 5% dari 1.000 itu sekitar $50 ya. Jadi untuk trade sehari $50 scalpingan itu menurut gue worth it sekali ya, masih oke lah gitu. Oke. Nah, kemudian untuk layering teman-teman, layering ini seperti apa? Jadi gini, kadang-kadang ya untuk di scalpingan itu kalau saya itu kan tradingnya tuh retracement trade ya. Jadi di sini gue bisa jelasin maksudnya seperti apa. Sini bisa masuk ke trading view, terus di sini gue jelasin ya teman-teman ya. Nah, misalnya di sini ya gue masuk ke M5 ya. Kayak gini. Nah, ini gue hapus dulu ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini contohnya ya. Ini kondisinya market di M5 itu lagi turun ya, bearish ya. Dia bikin lower high, lower low, lower high ya. Terus sekarang lagi retracement. Nah, retracement ini kan tentu kalau misalnya gue mau entry di kondisi sekarang ya, ini retracementnya udah 618 kalau kalian tarik Fibo, jadi masih oke. Ini stop lossnya kan harus di atas ya. Jadi kalian punya ruangan untuk gerak itu segini gitu. Dan ini cukup besar dari 3024 sampai 3038 gitu. Nah, ini kan buat sebagian besar orang kalau misalnya entry di sini stop lossnya di atas itu terlalu gede ya, apalagi untuk scalpingan. Untuk scalpingan stop loss 40 pipsnya udah gede, apalagi ini ya. Ini bisa lebih dari 100 pips gitu, dan ini udah masuknya mungkin udah besar sekali gitu. Nah, kayak gini, kondisi kayak gini, kalian bisa melakukan layering ya. Kalian nggak langsung tembak di satu posisi besar lotnya gitu ya.
Kalian bisa bagi-bagi, kecil-kecil tapi kalian bagi rata sampai kalian menguasai semua box ini ya. Jadi kalian layering di semua level harga ini sekecil-kecilnya, lotnya yang paling kecil kalau perlu 0,01 gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena gini, 0,01 kalau kalian banyak entry posisinya, bahkan kalian bisa sampai atas sini ya layeringnya. Mungkin layeringnya tergantung orang ya, ada yang per 5 pips, ada yang per 10 pips, ada yang per 3 pips gitu ya. Itu masing-masing orang, tapi standarnya itu ya, kalau misalnya kalian mau belajar untuk layering, pakai aja per 10 pips dulu ya. Jadi jangan terlalu banyak layeringnya gitu ya. Biasanya kalau untuk scalping itu gue selalu tekankan pipsnya kecil tapi lotnya yang kita gedein ya. Tapi kalau misalnya layering kayak gini, gue tetap saranin untuk lotnya tuh diperkecil juga, karena apalagi kalau teman-teman mau belajar gitu ya. Jadi kalian tuh belajar untuk dapat apa ya, dapat celahnya dulu ya untuk layering seperti itu. Tapi secara konsep layering itu adalah nggak sembarangan kalian entry sembarangan terus kalian itu langsung tembak muanya gitu untuk entry kayak gitu ya, bukan seperti itu. Tapi kalian sudah mau entry nih di zone yang sudah tepat gitu ya, sudah dapat entry pointnya, tapi kalian merasa dari jarak entry kalian ke SL itu masih cukup jauh, jadi itu bisa kalian layering untuk mendapatkan average yang terbaik sehingga nanti stop loss kalian itu tidak terlalu jauh. Jadi tujuannya layering itu adalah seperti itu, untuk memperdekat jarak stop loss kalian dengan entry kalian. Bukannya kalian sembarangan pasang entry yang banyak-banyak biar kelihatan keren atau kelihatan apapun itu. Jadi seperti itu ya layeringnya. Oke? Saran gua sekali lagi 10 pips itu udah bagus untuk start belajar layering ya. Jadi per 10 pips kalian open posisi kayak gitu. Jadi caranya seperti itu. Dan untuk targetnya ya, target layering itu setelah kalian open banyak nih ya, itu macam-macam ya. Ada yang misalnya open paling atas tuh targetnya kalian cuman sampai entry point yang pertama itu bisa ya. Jadi intinya tugas kalian setelah kalian floating profit di layering itu adalah memperdikit layering yang sudah kalian buka, atau layering yang terbuka itu kalian bisa close-in satu persatu sehingga nanti ujung-ujungnya tinggal sisa 2 atau 3 posisi aja yang bisa kalian hold kayak gitu. Ya, jadi tujuannya layering itu nggak kalian diemin, tapi kalian memperkecil juga dengan catatan layering yang di atas itu sudah menutupi layering yang ada di bawah dari segi cost dan segala macamnya, alias sudah floating profit dan sudah bisa memberikan profit walaupun sedikit kayak gitu. Oke? Ingat, tetap ujung-ujungnya itu posisi utama itu yang paling penting ya teman-teman, seperti itu. Oke, itu sedikit ya tentang layering yang kalian bisa gunakan di scalpingan ya. Jadi di sini gue kasih highlight per 10 pips ya. Ini untuk yang basic dan kalian mau belajar gitu. Nah, untuk sekarang money management. Oke, gimana caranya? Tadi gue udah sempet singgung teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau trading scalping, itu biasanya yang gue tahu orang tuh deposit sekecil-kecilnya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Itu nggak masalah, cuma ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Yang pertama tuh adalah leverage ya. Jadi leverage ini adalah sebuah kunci untuk scalpingan modal kecil gitu ya. Memang gue selalu menekankan ya, untuk pemula jangan cari leverage gede-gede, maksimal di 1/200 sampai 1/500, ini udah cukup besar ya. Tapi untuk scalpingan apakah bisa segini? Bisa aja, cuman kalian akan lama growth-nya gitu ya. Untuk modal kecil apalagi kalau kalian pakai leverage segini, itu akan berkembangnya sangat lama. Oleh karena itu kalian bisa cari broker yang bisa kasih leverage itu yang cukup besar, misalnya 1/1000 atau 1/2000 gitu. Nah ini bisa memperbesar kalian punya chance ya teman-teman ya, untuk memperbesar yang namanya keuntungan kayak gitu ya. Tapi diperhatikan juga, setiap leverage itu besar, selain tingkat keuntungannya naik, resikonya juga naik. Ini bisa menghabiskan uang kalian dalam sekejap ya. Jadi saran gue teman-teman ya, leverage segini itu dipakai untuk teman-teman yang sudah proper, yang sudah ahli gitu, yang sudah berpengalaman. Kalau kalian pemula, kalian tetap belajar scalpingan, pengen tahu tentang scalping lebih jauh, bisa latihannya menggunakan leverage yang aman, ya 1/200 sampai 1/500 gitu. Nah itu leverage segini di broker apa? Di Okta itu segini teman-teman, 1/200, 1/500, karena memang Okta itu menjunjung tinggi keamanan ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa gunakan untuk latihan di Okta tuh juga bisa gitu. Oke. Jadi dari segi leverage seperti itu. Terus kemudian commission fee, kalau bisa cari broker yang nggak ada swap dan nggak ada commission juga seperti Okta, itu nggak ada ya.
Dan kemudian spread itu juga kalian harus perhatikan ya. Spread cari broker spreadnya tuh normal ya, jangan yang terlalu mahal, oke. Dan juga spreadnya itu kalau misalnya news tidak terlalu melebarnya parah gitu. Jadi carilah yang seperti itu karena ini semua berhubungan dengan cost ya. Sekali lagi teman-teman, scalping itu sensitif sekali dengan yang namanya cost per trade-nya gitu. Jadi cost per trade itu ya dari leverage, dari spread, dari commission, dari swap, itu semuanya ada cost per trade gitu ya. Jadi yang dapat paling murah yaitu yang bisa membuat scalpingan kalian tuh makin cepat profit atau berkembang. Kenapa? Karena si scalping itu kan kita ngambil cuannya kecil-kecil ya. Jadi kalau misalnya kita kepotong sama cost-cost yang cukup besar, nanti cuannya bisa habis kayak gitu. Jadi ini yang bisa diperhatikan dari MM-nya. Kemudian dari lot manajemennya terakhir ya teman-teman ya. Lot management seperti yang gue bilang tadi teman-teman, scalping itu pipsnya kecil tapi lotnya itu bisa kalian perbesar. Dengan catatan teman-teman, kalian mengerti resikonya ya. Gua pribadi ya untuk stop loss dan TP pada saat gua scalpingan, gua nggak pernah set stop loss TP. Gua akan selalu melakukan itu secara manual. Kenapa? Karena scalping itu kan gue perhatiin ya teman-teman, marketnya gue di depan komputer gue siaga gitu, nggak gue tinggal-tinggal. Jadi buat gue SLTP itu gue bisa lakukan secara manual ya. Bisa aja sih kalau misalnya gue pasang itu secara otomatis, tapi nanti kalau misalnya trade-nya itu di jam-jam yang padat ya, itu spread-nya tuh bisa melebar sehingga itu akan mengganggu kinerja stop loss dan take profit-nya. Sehingga gue lebih nyaman untuk melakukan itu secara manual ya, itu bisa diperhatiin ya. Terus dari lot management-nya kalian bisa start small dulu, coba 0,1 gitu ya. Nanti serasa kalian sudah dapet nih area pips yang nyaman untuk TP kalian. Misalnya kalian oke, rata-rata TP gue tuh di 10 pips, 20 pips gitu ya. Kalian baru bisa sesuaikan lotnya. Kalau misalnya serasa 0,1 nggak cukup, kalian bisa naikin lotnya di 0,2 atau 0,3. Kalian tes pelan-pelan, jangan langsung dinaikin secara drastis. Misalnya dari 0,1, kalian ngerasa dikit banget nih sekali TP cuma $10, kalian naikin langsung ke 1 lot gitu. Sekali TP $100. Itu tidak semudah itu ya, karena itu butuh transisi secara psikologis juga teman-teman. Kalau kalian loncat seperti itu, psikologisnya belum dapet, belum kena gitu ya, itu malahan bikin tradingan kalian jadi hancur. Oke? Nah jadi itu adalah cara gue untuk memanage scalpingan gue teman-teman. Kalian bisa ikutin cara ini ya secara pelan-pelan, step by stepnya udah gue jelasin semua. Semoga bisa bermanfaat. Oke? Itu aja teman-teman yang mau gue sharing untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini, like video ini, share teman-teman kalian yang lain yang membutuhkan ya, dan juga kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya request untuk video yang gue mau bikin ke depannya, kalian bisa komen aja langsung di komentar di bawah. Itu aja teman-teman yang mau gue sharing hari ini. Thank you buat kalian yang sudah menyempatkan tonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.